Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arisa kembali hadir di Dinda Kirana di kesempatan hari ini di edisi hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 4 sore sampai selesai. Sahabat Arisa, di hari ini tentunya hari yang sangat berkah karena hari Jumat biasanya Jumat berkah. Sehingga banyak sekali narasumber-narasumber yang berkenan hadir di Radio Erlisa FM Jepara. Dan alhamdulillah ini ada hadir kembali Bapak Tri Hutomo dari Ketua Aji Cakra Indonesia dan ditemani sama Bang Andri Once dari Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia SWI Kabupaten Jepara berkenan untuk kembali naik ke Radio Erlisa FM Jepara lantai 3 meskipun dengan tenaga naik ini benar-benar membutuhkan stamina yang cukup kuat ya. Dan alhamdulillah beliau berdua ini sangat kuat-kuat untuk menuju ke Radio Erlisa. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sapa. Assalamualaikum Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu. Semangat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Bang Once. Assalamualaikum Bang Once. Waalaikumsalam Kak Dinda. Sehat ya Bang Once ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Tetap semangat. Ya baik, terima kasih. Dan itulah tadi ya semangat yang sangat luar biasa narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini ke Radio Erlisa FM Jepara. Dan kita membawakan tema tentang menjadi jurnalis atau aktivis lingkungan Indonesia. Bagaimana perjuangan dan konsekuensinya. Apapun kegiatan pasti ada konsekuensinya. Baik jurnalis maupun lingkungan, aktivis lingkungan ini juga ada konsekuensinya, sahabat Erlisa. Silakan Anda bisa menyaksikan talk show ini di TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara karena kita sedang live. Dan Anda bisa komen-komen, memberikan pendapatnya juga seputar tema yang kita angkat. Ataupun lewat chat WA-nya di 081 805 805 804. Dan Radio Erlisa so pasti masih bisa didengarkan. Ini jangan ragu-ragu, masih bisa didengarkan lewat gelombang radio di 94,7 FM. Dan juga di streaming www.erlisafmjepara.com. Menjadi jurnalis atau aktivis lingkungan Indonesia, bagaimana perjuangan dan konsekuensinya. Di sini tema yang diangkat memang benar-benar menggelitik ya, menggelitik sahabat Erlisa, menggelitik Dinda Kirana dan mungkin menggelitik pemirsa lewat TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara. Mungkin bisa disampaikan sebagai opening statement dari penggagas ide tema ini, Bapak Tri Hutomo dari Ketua Aji Cakra Indonesia. Ini seakan-akan kita dihadapkan pada satu pilihan, jurnalis atau aktivis lingkungan. Seperti apa? Kenapa tema ini diangkat, Bapak Tri Hutomo? Opening statement, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dinda, Erlisa dan sahabat Erlisa dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bang Once dari mewakili dari jurnalis ya, senior. Beliau sudah malang melintang dan sangat berkompeten dalam bidangnya. Ini mungkin nanti bisa memberikan wawasan pada kita atau ilmu baru ya, terkait dengan tema sore ini. Tapi yang perlu diketahui tadi ada kalimat jurnalis dan ada kalimat aktivis lingkungan. Kalau kita melihat antara dua kalimat itu, saya kira saling berkaitan ya nanti. Jadi kinerjanya seperti apa. Jadi yang perlu diketahui apa yang dimaksud aktivis lingkungan kan gitu. Itu adalah pribadi ya maupun kelompok yang mengupayakan atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan misalnya mengupayakan kelestarian lingkungan dan advokasi terkait dengan perkara-perkara lingkungan. Jadi pribadi atau kelompok. Jadi perseorangan atau kelompok. Dan di sini kelompok itu bisa lembaga dan lain-lain. Nah, sementara konsekuensinya memang ketika kita dalam bidang atau memilih dalam bidang tertentu ada konsekuensinya masing-masing. Tapi kita harus mengetahui itu ya. Jadi ada bagaimana konsekuensi dan apa tadi Mbak Dinda? Seperti apa konsekuensinya gitu ya, aja. Ya, konsekuensi antara tadi ya jurnalis ya, dengan aktivis lingkungan jadi kalau, Indonesia. Tadi aktivis lingkungan itu seperti itu. Terus konsekuensinya ini juga bisa dilihat konsekuensi dalam di dalam diri kita maupun dari luar kan. Dari gitu. luar. Jadi konsekuensi terhadap diri kita maupun keluar itu juga harus kita pahami juga. Konsekuensi yang kita dapatkan memang harus tadi ketika kita memilih suatu bidang tertentu memang kita harus siap dengan segala konsekuensi itu. Termasuk ketika misalnya seperti ini ya Bang Once ya, ketika kita akan memberikan suatu wawasan pada publik ya. Kita lihat di sana di luar sana hujan ya, di jalan istilahnya banjir ya. Dan kita saat ini berupaya bagaimana kita tetap berada di sini untuk memberikan edukasi dan pemahaman bersama. Yang kita maksud aktivis lingkungan tadi, bagaimana jadi yang dinamakan aktivis lingkungan itu tidak serta merta terus dia itu terlepas dari
segala konsekuensi entah itu negatif atau positif ya yang diterima itu tidak. Jadi segala sesuatu dan itu memang harus dipersiapkan matang ya. Jangan, makanya luar dalam ini harus siap dalam arti psikologi ya, fisik, karena kita berkaitan dengan lingkungan misalnya. Dalam hal ini Aji Cakra itu memang salah satu bidangnya itu di bidang lingkungan, selain di kebijakan publik dan diskriminasi hukum, yaitu memang memerlukan istilahnya apa ya? Kekuatan diri ya. Keilmuan ya. Keilmuan tadi. Keilmuan kalau itu secara personal mungkin tadi kemampuan bagaimana psikologi dan kemampuan kita dalam mengadvokasi ya. Tapi itu pun tentu perkara lingkungan itu tidak serta-merta dari faktor itu bisa kita selesaikan. Tentu ada kaitannya dengan jurnalis ya, seperti Bang Onco misalnya yang terima kasih bisa berkenan dalam sore ini. Mungkin nanti apa yang menjadi keilmuan dari jurnalis itu seperti apa terkait dengan ada kaitannya dengan kegiatan lingkungan atau aktivis lingkungan itu memang diperlukan gitu. Tapi yang terpenting bahwa kegiatan lingkungan atau advokasi permasalahan lingkungan itu ketika kita memilih jalan sebagai aktivis lingkungan memang harus siap dalam arti tadi konsekuensinya itu bisa positif atau negatif. Negatifnya apa misalnya? Ya kita harus siap misalnya di medsos ya dibully ya, kita sebagai minoritas ya karena idealis atau apa, jadi termasuk misalnya ada ancaman verbal atau lain-lain, itu adalah konsekuensi. Tapi itu pun kita harus siap ya, jangan sampai, karena kita punya prinsip keberanian seseorang itu sebanding dengan kemampuan dia mengatasi suatu permasalahan atau potensi dampak yang akan menimpa dirinya itu. Jadi keberanian seseorang itu sebanding dengan itu. Jadi ya itu harus kita tekankan pada misalnya pada masyarakat atau pada anggota kita atau pada publik bahwa perkara-perkara lingkungan itu memang perlu kepedulian, tidak hanya sekedar ya nge-share di medsos itu bisa selesai, tidak seperti itu. Betul. Jadi perkara lingkungan itu perlu kepedulian, perlu pengawasan ya, perlu kesadaran ya. Dan kalau yang terakhir itu kan penegakan itu kan langkah terakhir. Tapi kalau itu semua terlewati, saya kira ya kita lihatlah ya saat ini hujan 1-2 hari saja itu banjir kan di mana-mana. Betul. Nah ini apalagi berhari-hari. Apa yang salah kan gitu? Ya, kita harus melihat bahwa kalau ini kita membaca di medsos ya, itu menyalahkan konstruksi bangunan, itu menyalahkan gorong-gorong misalnya. Oke lah, itu salah satu saja. Tapi yang kita lihat harus debit air ini dan kapasitas daya tampung ya, daya tampung dan kapasitas debit air ini kan setara dengan pembukaan lahan atau kalau di daerah Pancot jelas itu ya, pembukaan lahan untuk penambangan dan lain-lain, untuk kawasan industri dan lain-lain. Itu harus diimbangi gitu maksud saya. Jadi ini memang perlu kepedulian dan peran jurnalis di sini memang sangat diperlukan sekali. Bagaimana membuat publik ya, menginformasikan publik keadaan sebenarnya, terus mengedukasi lewat tulisan-tulisan bio, itu yang kita butuhkan gitu. Itu mungkin pengantar sedikit Mbak Dinda. Iya, baik. Terima kasih Bapak Tri Hutomo. Setidaknya sahabat Arisa juga sudah memahami apa yang disampaikan Bapak Tri Hutomo. Waspada dan perlu hati-hati dengan kondisi saat ini. Pengaruh lingkungan yang terjadi ini sangat berdampak. Tadi sudah disampaikan Bapak Tri Hutomo bahwa hujan 2 hari saja debit airnya itu tidak siap untuk menampung sehingga terjadi banjir di mana-mana. Padahal dulu waktu kita kecil dulu itu enggak seperti ini ya. 2 hari 1 minggu pun aman-aman saja gitu. Tapi ini baru 2 hari. Wah, kondisinya sudah kayak gini. Ini Jepara loh. Jepara yang notabene sangat tidak terkena banjir selama ini, tapi akhir-akhir ini tahun demi tahun terakhir ini kok ada gitu. Itulah ya. Gini Mbak Dinda nyambung ya. Maaf saya potong tadi. Bagaimana ketika suatu keadaan itu belum terjadi, itu kan seolah-olah kita sok idealis ya, terus dibully ya di medsos itu kan komen-komentarnya ya. Betul. Tapi ketika terjadi seperti ini bagaimana kan gitu. Itu kan kita harus sadar ya, bukan kita itu terus seolah-olah dengan gawe-gawe masalah ya. Seolah-olah dengan temuan-temuan dan data kita itu meden-medeni ya. Tapi memang terjadi gitu. Ini 2 hari saja kan gitu. Ini juga harus menjadi permasalahan yang perlu kita perhatikan dengan serius ya. Jadi potensi-potensi apa yang terjadi itu memang tadi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang itu harus diantisipasi. Betul. Terima kasih Bapak Tri Hutomo. Baik, Bang Once, sekarang saya mau ke Bang Once. Tetap semangat ya Bang Once ya. Semangat. Baik, ini seperti yang disampaikan Bapak Tri Hutomo tadi. Selama ini Bapak Tri Hutomo masuk talk show di Radio Erlisa 2 pekan sekali membahas tentang lingkungan, kondisi lingkungan terutama di Kabupaten Jepara. Dan di sini dari cara pandang Bang Once selaku dari jurnalis, sebenarnya kalau kita melihat dari tema yang kita angkat ini, termasuk di sini adalah jurnalis dan aktivis lingkungan Indonesia
perjuangan dan konsekuensinya ini seperti apa. Kalau kami melihat semua pekerjaan, semua kegiatan itu ada konsekuensinya, termasuk juga jurnalis dan pegiat lingkungan. Pejuang lingkungan ini juga berkonsekuensi. Nah, di sini bisa disampaikan oleh Bang Once. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Untuk Bapak Tri Hutomo menyampaikan tadi bagaimana menyikapi aktivitas lingkungan Indonesia. Dari Bang Once sendiri, selaku media, wartawan, seperti apa cara pandang dari yang disampaikan Bapak Tri Hutomo tadi, Bang Once? Ya, sudah. Oke, terima kasih Kak Dinda. Salam untuk sahabat-sahabat Erdisa dimanapun berada. Baik, pertanyaannya agak luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa sekali. Jadi sebelumnya mungkin saya mengenal Mas Tri ini memang luar biasa. Mas Tri Hutomo ini memang aktivis lingkungan yang bukan kaleng-kaleng kelasnya. Bukan kaleng-kaleng kelasnya yang sudah banyak terbukti. Iya. Terkait dengan lingkungan, ya. Jurnalis sebenarnya kan kalau bahasa jurnalis sendiri kan semua bisa membuat karya jurnalis itu sendiri. Mas Tri sendiri kan sudah sangat luar biasa sekali, dan artian aktivis juga, tapi membuat suatu karya jurnalis walaupun bukan seorang wartawan. Karena betul walaupun bukan wartawan, karena jurnalis sendiri kan ada sebuah tulisan, sebuah karya yang orangnya disebut wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik, kan seperti itu. Kalau untuk Mas Tri sendiri sangat luar biasa, aktivis sekaligus jurnalis dalam artian menginvestigasi langsung, melihat langsung, mempunyai data-data langsung secara konkret yang lalu dibuat sekarang ini dibuat konten langsung. Jadi masyarakat teredukasi. Kami secara wartawan melihatnya, kami bukan secara utuh, secara global, tapi mungkin melihat yang memerlukan waktu. Kalau memang kita harus masuk ke sana disebutnya investigasi, sebenarnya sudah masuknya. Sudah ketika kita aktivis lingkungan itu sudah memerlukan investigasi. Ya. Jadi investigasi sendiri itu membutuhkan waktu. Memang dalam secara jurnal sendiri, wartawan sendiri, investigasi itu membutuhkan waktu yang bukan tulisan datang terus menulis, itu tidak, melalui sebab akibatnya. Kenapa itu bisa terjadi, itu kultur masyarakatnya seperti apa, kita juga melihat seperti itu. Yang sekarang ini kan memang mungkin salah satunya terkait dengan galian ya, Mas. Yang saat ini marak itu kan galian C ya. Yang sifatnya mungkin memang bukan sekelas miliaran atau berapa ratus hektar, tapi itu juga perlu adanya regulasi, betul Mas. Mas ini sangat luar biasa, saya melihat, saya tetap memantau, saya tetap memberikan support. Karena apa? Saya sebagai wartawan yang melihat itu, ya bangga masih ada aktivis yang peduli dengan lingkungan. Karena saya sendiri orang sendiri, karena tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena harus melakukan investigasi, bukan hanya sekedar menulis itu selesai itu. Tidak seperti itu, harus melalui tahapan real. Makanya dalam hal ini kami juga jurnalis, wartawan harus melihat dampaknya, selain tadi disampaikan Mas Tri dampaknya, tapi apa yang menjadi kultur. Salah satu saya melihat di wilayah selatan, khususnya Walumsari, daerah kecamatan Walumsari di Pala itu banyak galian-galian. Sebenarnya maksud dari petani atau dari orang masyarakat sana, ingin di sana tuh memang lebih kepada petaninya itu tebu mayoritasnya. Nah, bagaimana dia ingin menanam padi. Itulah dibuatlah sebenarnya galian tambang ya. Sebenarnya harusnya memang tanah uruk disebutnya. Mereka ingin menanam padi, bagaimana caranya? Hanya kan tadi prosesnya, prosedurnya, regulasinya yang salah di situ. Yang saya tidak tahu salah gimana, tapi itulah dituntut dalam artian bagaimana pihak-pihak pemerintah kabupaten, bukan hanya aktivis hanya sebagai kontrol. Ini tugas kita semua ya. Tugas kita semua gitu. Iya. Karena ketika saya beberapa bulan yang lalu, saya sempat bertanya kepada salah satu wakil DPRD dalam tulisan saya di Koran 1 itu, saya bertanya bagaimana terkait dengan galian. Memang sudah sangat krusial sekali. Memang perlu pembenahan dari pemerintah itu sendiri. Kenapa? Salah satu anggota dewan juga berbicara. Sejak tahun 2019 dia sudah mengusulkan untuk yuk dibuat secara regulasinya agar apa? Ini kasus-kasus ini tidak main kucing-kucingan gitu loh. Benar nggak? Bagaimana menambah PAD tapi regulasinya tetap dijalankan gitu. Itu maksud DPR kan benar. Maksudnya saya tidak melihat satu sisi kenapa sih mereka atau ini ada galian ini salah. Saya tidak melihat itu. Itu sekarang juga wartawan seperti itu. Oke, Mas Tri juga pasti mempunyai dasar kenapa dia masuk, tapi kan pendalamannya ke sana. Kalau kami kan harus melihat satu sisi ini dibenarkan atau tidak dari misalkan sebagai kontrol di PRD kan, sebagai kontrol pemerintahan itu seperti apa sih regulasinya, kan seperti itu. Terus dari pemerintahan sendiri seperti apa? Ya
itulah Mas Ri yang bisa mengolah itu gitu. Bagaimana tadi kalau saya kan melihat ini lanjut gak apa-apa ya? Iya, lanjut aja. Karena ketika saya melihat langsung satu sisi oke lah misalkan galian ini memang ilegal, tapi satu sisi masyarakat membutuhkan. Gitu, Betul. Saya melihat masyarakat membutuhkan apa? Misalkan dia pembuat apa ya, genteng atau pembuat batu bata gitu. Satu sisi mereka membutuhkan itu, tapi satu sisi kan bagaimana caranya menutup apa namanya usaha itu, maksudnya nah itu tadi ya, kalau saya sebagai jurnalis kan wartawan bukan ranah saya, tapi saya kembali kepada pemerintah seperti apa regulasinya seperti itu, Mbak. Apalagi dengan ada Mas Ri itu ya tadi jangan sampai ketika kita melakukan itu tapi satu sisi masyarakat juga tadi kehilangan pekerjaannya gitu. Itu yang harus bisa kita apa namanya, jangan sampai kita menutup ini tapi menutup tempat orang lain kan seperti lahan pekerjaan orang. Betul, bagaimana regulasinya itu terbentuk, tapi ayo apa namanya secara apa namanya regulasinya bagaimana melegalkan agar masyarakat saling apa namanya mendapat keuntungan dari sana. Baik. Tidak ada yang dirugikan. Baik Bang Once, di sini tadi sempat Bang Once menyampaikan bahwa di sini bukan ranah saya. Bang Once adalah seorang jurnalis, tapi tidak salah dong kalau misalnya berpendapat begitu. Kan di sini juga tadi sempat disampaikan, ayolah kita sama-sama untuk gimana sih supaya mereka yang bekerja di sana itu tetap punya pekerjaan. Ayo kita dilegalkan dengan baik-baik, mungkin perlu solusi musyawarah bersama atau seperti apa. Dari cara pandang Bang Once tentunya meskipun tadi bukan ranah saya, ini adalah Mas Tri yang memang menyempatkan diri dan mau datang langsung ke lokasi dengan bukti real bisa menyampaikan hal-hal yang tadi Bang Once sampaikan. Tentunya di sini Bang Once juga bisa punya pendapat dong gitu, solusi yang terbaik itu bagaimana gitu loh Bang. Jadi kita sama-sama, mumpung Bang Once ini pendapatnya kan sangat kita tunggu-tunggu, berkenan hadir di sini di talk show ini Bang Once. Gimana itu Bang? Baik ya, kalau saya sendiri sih bukan siapa-siapa untuk berpendapat Mbak ya, karena wartawan tidak boleh beropini gitu kan seperti itu. Tapi setidaknya punya komentar lah. Kami kan hanya melihat dari ketika kami menulis kan, seperti ini apa seperti apa sih permasalahannya ini seperti apa. Ya memang tadi dengan apa namanya konflik-konflik seperti itu kan perlu ada memang pemerintahan kabupaten untuk turun, karena kalau saya melihat saya menulis itu dari beberapa narasumber itu kan bukan ranahnya pemerintah kabupaten Mas ya, berarti itu bukan ranahnya, tapi kan ada tanggung jawabnya juga di situ kan seperti itu. Jadi kalau saya bukan pendapat ya, kalau saya tidak boleh sebenarnya wartawan tidak boleh beropini gitu. Tapi hasil investigasi, hasil melihat di lapangan kan seperti itu. Soalnya gini loh Bang, maaf saya potong. Ini ilegal, tambang ilegal gitu. Ilegal itu sangat bermasalah. Dan kalau misalnya dilegal pun itu belum tentu selesai masalah gitu. Karena ini terjadi penggerusan dan pengerukan itu tadi. Ya. Nah, ini bagaimana nih Bang? Ya tadi kembalinya kepada pemerintah kabupaten ke pemerintah yang bersangkutan beri wewenang yang terkait itu bagaimana menindaklanjuti. Dalam hal ini kan kalau misalnya kita bicara pemerintah sendiri kan di situ kan ada Satpol kan, Satuan Polisi sebagai penegak perda kan seperti itu. Karena ya ada tidak perdanya Mas Ri secara galian itu seperti apa, larangan ada ya tinggal kawasan. Jadi kalau perda itu kan kawasan ya, jadi di situ peruntukannya untuk tambang atau tidak kan, seperti geneng kemarin misalnya itu kan bukan untuk tambang, tapi di situ dilakukan kegiatan tambang kan, yang menetapkan adalah Satpol PP sebagai penegak perda, ini sama ruang ya tata ruang seperti itu. Ya menurut saya seperti itu sih Mbak. Kalau karena tadi saya tidak bisa beropini, saya tidak beropini karena Mbak bilang sangat hati-hati banget nih Bang Once. Kalau saya membawa opini saya salah karena saya wartawan gitu. Iya Bang. Kalau Mas Tri sebagai karena memang aktivis bicara, ya monggo saya tulis kan seperti itu. Ya, mesti saya statementnya. Kalau saya tidak bisa, Mas statementnya dong minta opini saya. Oh saya nggak bisa. Justru Mas Tri yang saya minta buat bahan tulisan, narasumber kan gitu. Iya Bang. Oke, terima kasih. Baik Bang Once. Lanjut masih ke Bang Once ini. Bang, ini kan gini Bang, konsekuensi sebagai seorang jurnalis. Makanya Bang Once tidak begitu berani berkomentar panjang karena ada konsekuensinya itu tadi ya. Ini berkaitan berkaitan dengan konsekuensi ya Bang ya. Siap. Tetapi di sini karena Bang Once sudah hadir di sini, setidaknya saya bertanya dong gitu. Karena ini kita semua ingin tahu bagaimana kira-kira menurut Bang Once konsekuensi dari panggilan jiwa Bang Once sendiri, rasa dari hati sebagai seorang jurnalis, kenapa tidak mau berpendapat, beropini di sini? Apa itu Bang alasannya? Wartawan ini kan menjalankan apa yang menjadi kode etik, menjalankan kode etik, ada undang-undang pers. Ini pamalik berarti ya? Bukan dalam artian pamalik. Kita bicara itu kan harus tadi wartawan tidak beropini, tadi saya bilang harus mempunyai narasumber kan itu. Dan kedalaman, ketajaman dari lingkungan ini kan
sangat luar biasa, dalam artian bukan datang terus menulis, tidak, tapi harus melalui investigasi yang benar-benar kita menulis itu kedalamannya seperti apa, efeknya seperti apa, nanti kehancurannya seperti apa. Dan kita kan bukan kita, tapi kita mencari narasumbernya berkompeten dalam hal itu. Kalau saya memang melihat dari kutipan-kutipan saya yang wawancara, memang sangat krusial sekali. Perlu ada pembenahan sebenarnya, perlu ada penindakan. Tapi tadi bagaimana caranya agar mereka sebagai pelaku dan masyarakat itu tetap tidak ada saling membutuhkan. Tadi dengan pelaku usaha itu sendiri, pelaku yang membutuhkan dari galian-galian itu. Oke. Baik Bang, di sini masih ke Bang Once ya, masih Ini Bang kayaknya Once. saya terus ini. Setelah ini enggak Bang. Sempat Bang Once sampaikan perlu ada penindakan, perlu ada perhatian dari stakeholder agar aman, semuanya bisa terkendali, termasuk juga yang disampaikan Bapak Tri Hutomo tadi, hujan 2 hari saja bla 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 gitu. Ini bagaimana seharusnya yang dilakukan, termasuk Pak Tri sendiri. Pak Tri ini kedepannya harus ngapain begitu loh Bang. Mungkin Bang Once ada solusi gitu yang serius gitu di lingkungan yang memang terdampak tambang ilegal tadi. Bagaimana supaya bisa ditindaklanjuti dengan baik, kita sama-sama mencari solusi bersama lah Bang gitu. Seperti apa pandangan dari Bang Once? Ya, semuanya memang harus kembali kepada kesadaran diri, kesadaran sendiri kepada lingkungan, peduli kepada lingkungan, peduli kepada alam. Ini sulit Bang kira-kira. Karena efek sebenarnya tidak kembali kepada manusianya, kepada dari sini sebagai kita, bagaimana kita peduli kepada lingkungan kita sendiri. Bicara itu kan tadi Mas Ri, sampah semuanya itu kan bicara dari lingkungan kita sendiri itu sudah sangat krusial sekali, dari membuang sampah. Saya berjalan dia masih sampah masih melempar itu kan, masih sembarangan seperti itu. Apalagi kelas-kelas tadi tambang-tambang ilegal tadi itu kan impactnya kan beberapa tahun yang akan datang itu kan akan luar biasa. Ini sudah berada di beberapa tahun yang akan datang loh Bang, saat ini kayaknya. Ya itulah tadi. Dari 10 tahun yang lalu. Sekarang ini bagaimana? Ini kan sudah banjir sudah sekarang. Air kita ini sudah berada di situ. Berenang. Jika kita tidak dari sekarang, kan kita bicara untuk menghindari tahun-tahun ke depan, ya dari sekarang kita sudah mulai dari siapa? Ya dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Oke. Karena tadi kembali, kalau saya kan kembali pada stakeholder gitu kan, semuanya kepimpinan. Ayo bagaimana cara untuk agar ini tidak, anak cucu kita ke depannya nanti ya tidak seperti yang lebih luar biasa dari sekarang ini. Seperti itu. Baik Bang, baik. Secara tidak langsung Bang Once mengatakan nanti beberapa tahun ke depan kita akan mengalami hal yang terjadi saat yang kita perbuat. Padahal sekarang ini kita sudah merasakan loh Bang. Sudah luar biasa. Sudah merasakan. Kayaknya bencana itu ada. Berarti harus ada tindakan konkret seperti itu. Makanya saya sangat suka sekali dengan Mas Tri itu berbuat di lingkungan. Ya saya tadi rumah roboh, banjir. Wah, sudah terjadi saat ini. Apalagi nanti. Mas Tri, seperti apa ini Mas Tri mensikapinya dalam hal ini? Kemarin sempat Mas Tri, ayolah kita duduk bareng, kita diskusikan. Kita diskusi, mencari solusi, mencari hal yang terbaik untuk Jepara ini. Pokoknya yang akhirnya itu seperti apa Pak Tri? Jadi kan gini ya, jadi paling enggak pada saat ini kita memang diberikan pelajaran yang berharga ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, hujan 1-2 hari itu. Dan ini kita harus melihat secara utuh, jangan hanya tadi menyalahkan gorong-gorong, jangan hanya menyalahkan konstruksi bangunan atau infrastruktur, ya jangan. Kita harus juga melihat bahwa debit air sekarang gimana, kondisi lingkungan alih fungsi lahan saat ini di Jepara seperti apa, pembukaan lahan ya, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan ilegal itu seperti apa. Ini juga harus dicermati, dan semua itu memang sudah ya tertuang dalam tata ruang. Lah bagaimana penegakan tata ruang ini seperti yang disampaikan oleh Bang Once tadi. Kalau penegakan tata ruang itu kan sebagai persyaratan dasar ya kegiatan usaha, itu juga harus ada pengawasan yang serius gitu. Jangan sampai terjadi pembiaran dampaknya jangka panjang sangat luar biasa. Terus yang tadi kita sampaikan, kita melihat ya yang saat ini saja ya, yang 1-2 hari ini itu bisa terjadi karena dampak tadi dilakukan oleh sekelompok orang, misalnya ini bukan menyalahkan, tapi kita ambil salah satu kasus saja. Jadi seperti tadi debit air ya, longsor dan lain-lain, itu dampak dari kegiatan oleh sekelompok orang, tapi dampaknya itu kan menyeluruh. Dan yang menanggung siapa? Menanggung tetap pemerintah ya, bukan kelompok mereka enggak. Ya, pemerintah ini dari mana anggarannya? Dari anggaran negara juga, dari pajak. Pajak itu
tetap kita yang bayar pajak, masyarakat semua ya. Jadi kembali lagi tetap berulang kali saya sampaikan, ketika terjadi itu rakyat yang dirugikan. Maka kegiatan-kegiatan ilegal itu paling tidak ada antisipasi. Tadi kalau Bang Onco menyampaikan hasil dari observasi lapangan ya, dari observasi di lapangan seperti apa, itu kan dari sisi jurnalis seperti itu. Memang kondisi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan ya. Tapi kita harus melihat tadi di lapangan itu seperti apa. Misalnya yang terjadi di wilayah selatan itu dari dulu itu UMKM di daerah Mayong, Kalipucang ya, terus daerah Nalum Sari yang produksi bata atau genteng dan gerabah dan lain-lain ya. Saya kira kebutuhan mereka bisa diinventarisasi, dalam arti kita akan harus membandingkan dengan data yang objektif ya. Karena tidak semua kegiatan-kegiatan ilegal itu sebenarnya digunakan oleh mereka sebenarnya memang untuk bisnis ya. Ada yang lari ke Demak, ada yang Kudus ya, ada yang ke Jepara kota sendiri. Jadi bukan sepenuhnya untuk kebutuhan UMKM. Toh UMKM di sana itu bisa diinventarisasi kok, ada datanya. Kira-kira kebutuhannya berapa, terus produksinya segini kan sudah ada kalkulasinya. Tapi ini tidak. Jadi itu juga pemerintah juga harus bijak ya. Jadi bisa melihat dari data, dari realita di lapangan, konkretnya seperti apa, sehingga bisa mengambil kebijakan yang efektif, bukan ini salah langkah ya. Salah langkah nanti ya dampaknya itu. Dan kalau sesuai tema sore ini ya, jadi bagaimana konsekuensi dan perjuangan seorang aktivis lingkungan atau jurnalis misalnya, ini real di lapangan. Misalnya masalah galian, jadi galian tambang ilegal itu tidak semua orang bisa masuk. Ya gitu ya. Itu termasuk Bang Onco juga susah masuk ya. Pasti mengalami. Saya yakin mengalami. Dan lain sebagainya. Apalagi dulu yang di Bungu dulu kan ya, awal itu pasti, jadi tidak semua orang bisa masuk. Jadi konsekuensi itulah yang harus kita tanamkan ya. Jadi bagaimana tujuan kita sebenarnya apa sih kan gitu. Dan dampak yang kita terima dari kegiatan kita itu seperti apa? Dampak kita juga sama. Kita bisa itu atas yang kita lakukan misalnya itu bisa berdampak positif dan negatif. Tapi rata-rata negatifnya itu ke kita, dampak positifnya ke masyarakat. Dan itu misalnya ya kesadaran publik seperti ini. Kenapa kita lakukan secara konsisten? Kita ingin memberikan suatu penyadaran pada publik ya. Entah itu pelaku, entah itu masyarakat secara umum ya, bukan hanya pelaku saja. Ini kesadaran publik. Terus pemangku kebijakan. Bagaimana pemangku kebijakan itu juga tadi yang disampaikan Bang Onco, perlu kesadaran kan itu. Ini kesadaran semua pihak kan itu. Terus penegak hukum. Ya. Terus membuat kebijakan tadi. Terus masyarakat akhirnya tergugah ya, melakukan tadi yang disampaikan Bang Onco, kesadaran terhadap lingkungan dan lain-lain. Sementara dampak negatif itu rata-rata ke kita. Ya, ke kita. Misalnya ya tadi ada kita seolah-olah kelompok minoritas, terus di medsos yang juga selalu kontra gitu. Seolah-olah dibully bahwa itu kurang gawean buat dan masalah, lain-lain kan gitu. Tapi ini harus kita sampaikan karena kita sadar bahwa jangka panjang ini dampaknya tetap akan luar biasa gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat dari faktor ekonomi saja. Ekonomi itu keuntungannya hanya untuk satu kelompok itu. Sementara dampaknya itu untuk semua gitu. Betul. Nah ini yang harus kita sadarkan. Jadi seolah-olah jangan sampai digiring bahwa ini untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain. Kalau memang itu untuk kepentingan ekonomi, ya dilegalkan saja. Karena kalau mereka itu legal, pasti PAD itu untuk daerah itu ada gitu. Ya Bang Onco, untuk jadi itu ada tanggung jawabnya di situ. Jadi jangan sampai digiring ini untuk kepentingan ekonomi. Terus kita melihatlah. Jadi dulu saya analogikan bahwa kita sama-sama usaha pedagang kaki lima, ya itu saja membayar restribusi. Ya Bang Onco. Ya di PKL itu membayar restribusi. Nah mereka ya keuntungannya luar biasa, tapi pajak saja tidak membayar. Kalau membayar pun hanya kepada oknum-oknum. Ini yang harus kita sadarkan. Dan kalau ada dampak kerugian dan lain-lain, itu tetap negara yang nanggung, masyarakat yang dirugikan. Itu maksud kita. Jadi kita itu tidak henti-hentinya memberikan edukasi, dan kita terima kasih dari perwakilan jurnalis juga bisa memberikan edukasi melalui tulisan-tulisannya dan hasil observasi di lapangan dan pengamatan di lapangan. Itu yang kita ingin sampaikan, itu supaya pemangku kebijakan tidak salah langkah, masyarakat tadi yang disampaikan Bang Onco itu sadar ada lingkungan dan lingkungan setempat, dan aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan juga bisa memerankan sesuai dengan tupoksinya gitu. Ya, baik Bapak Tri Hutomo, ini saya tergelitik dengan yang disampaikan Bapak Tri Hutomo.
tentang tadi ya, dilegalkan. Karena kalau dilegalkan setidaknya meskipun tetap bermasalah ada Ya, aman lah ya gitu ya. Di sini serumit apa sih kalau misalnya pengen melegalkan begitu? Berkali-kali ini Bapak Tri Hutomo bersosialisasi, berdiskusi, memberikan solusi di sini di lewat Radio Erlisa, lewat talkshow 2 pekan sekali. Perjuangan yang sangat luar biasa kami mengatakan seperti itu. Meskipun Radio Erlisa sedikit ada keuntungan di sini. Tetapi ini perjuangan yang sangat keren, sangat luar biasa dari Bapak Tri Hutomo untuk mensosialisasikan menerus tanpa lelah. Dilegalkan. Serumit apa? Susah bagaimana sih? Kok nggak legal-legal gitu loh, Mas Tri? Ya, sebenarnya itu kalau melihat serumit apa itu tergantung niatan kalau saya melihat. Karena gini, dulu kemarin ya kan saya sampaikan bahwa karena ada informasi yang salah kepada mereka yang akan melakukan kegiatan tambang itu, akhirnya ya tadi mereka hanya melakukan atensi ke oknum-oknum tertentu ya, itu seolah-olah untuk mempermudah, padahal itu tidak. Sebenarnya tidak rumit, dan pemerintah hadir itu melalui aturan ya. Aturan itu kalau masalah pertambangan ya itu ada tambang rakyat kok, ada tambang rakyat atau ada pertambangan sendiri itu. Nah, pertambangan rakyat ini sendiri kan memberikan peluang ya, jadi tidak usah CV atau PT misalnya, itu tambang rakyat bisa. Nah, inilah tugas dari pemerintah. Pemerintah itu yang berulang kali saya sampaikan, dari tingkatan dasar sampai atas. Tingkatan dasar misalnya pemerintah desa itu paling enggak bisa memberikan sosialisasi. Ya. Untuk melegalkan itu tadi. Iya. Syarat-syaratnya Iya. mungkin Dan yang ini harus dikumpulkan. ya, jadi pemerintah itu kan terstruktural. Paling enggak untuk mengantisipasi dan mendampingi kegiatan-kegiatan ilegal atau mengantisipasi potensi-potensi dampak. Itu kan harus dilakukan secara terstruktural dari atas sampai bawah. Dan ini kenapa tidak dilakukan? Lah tadi, ketika itu semakin rumit atau informasi itu ada yang mendapatkan keuntungan gitu loh, Mbak. Jadi ada oknum. Betul. Jadi seringkali saya sampaikan ada 11 pola yang kita catat di data kita. Bagaimana pola-pola kegiatan ilegal itu terjadi? Salah satunya adalah tadi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari kelompok tertentu itu, sehingga tadi itu tidak dijalankan dan informasi itu tidak diberikan secara benar. Jadi misalnya proses tahapan perizinan itu seperti ini, itu tidak disampaikan secara benar gitu. Iya, jadi seolah-olah itu rumit ya, Bang Onja. Seolah-olah rumit. Ya, sehingga atau sengaja dibuat rumit. Bisa juga seperti itu. Jadi ada 2 faktor dari pelaku usahanya maupun dari faktor luar. Dari faktor luar itu tadi salah satunya memberikan informasi yang salah, tapi kalau dari faktor pelaku usahanya itu niatan ya, ada yang memang sengaja. Jadi ada yang memang pelaku sudah lama sampai sekarang itu polanya seperti itu. Dan di sini sebagai Mas Tri Hutomo selaku aktivis lingkungan tentunya yang disampaikan ini ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Jadi makanya tadi konsekuensinya atau dampak yang kita terima tadi, dampak yang enak-enak itu masih kita ya. Jadi, loh ini saya sendiri yang hostnya juga berdampak loh. Konsekuensi loh ini. Ya seperti intimidasi ya, seperti saya sering bully, dijapri nggak enak-enak gitu. Ya, ada loh Bang Onjo. Itu salah satunya ya. Jadi tapi biarin aja terjadi pembiaran ini. Tapi kan kita harus kembali lagi tadi keberanian seseorang itu bagaimana sebanding dengan kemampuan dia untuk mengatasi suatu permasalahan itu. Kan itu. Jadi saya kira itu konsekuensinya seperti itu. Ketika kita masuk dalam perkara tambang misalnya, memang konsekuensinya seperti itu, tidak bisa kita hindari. Dan bagaimana kita mensikapinya dengan bijaksana ya, Bang. Karena di sini kita bicara konsekuensi. Dan kita itu tujuannya baik kok, gitu. Dan kita welcome. Misalnya ada seseorang yang ingin konsultasi atau minta masukan, seperti ini. Jadi kita hanya membantu menjembatani. Ini loh proses mendapatkan informasi ya. Misalnya perizinannya itu seperti ini sebenarnya. Misalnya mereka mau silakan kepada pejabat yang berwenang kan gitu. Simpel saja. Jadi kita tidak ada kepentingan apapun. Tapi kita miris ketika misalnya ya, dulu saya sering audiensi di DPR terkait dengan ini kan ada Karangbagusan itu kan kota ya, tapi kalau malam kan gelap waktu itu. Bagaimana kita mengusulkan itu dan dijawab anggarannya tidak ada. Kan gitu. Nah, inilah yang saya maksud. Ketika kegiatan-kegiatan ilegal itu dilegalkan, paling enggak daerah itu ada penghasilan, pendapatan daerah. Sehingga ketika ada hal-hal seperti itu tidak ada alasan ini anggarannya tidak ada. Itu awalnya seperti itu, Mbak Dinda. Jadi kota saja ya, maaf ya, ini yang daerah saya itu pariwisata
penunjang juga. Iya. Waktu itu jalannya jelek ya, kota itu, dan gelap kalau malam. Inilah yang miris gitu loh Bang. Jadi anggarannya tidak ada. Sementara kegiatan ilegal itu dilakukan pembiaran. Betul. Nah ini konsekuensinya, jadi pemerintah juga harus konsekuensi Ya, kan ya, gitu. ya. Sehingga kalau itu dibiarkan, berarti dia juga tidak mendapatkan PAD. Ya. Itu sama-sama gitu. Sama-sama Gitu ya. Iya. Semua kegiatan ada Iya, konsekuensinya. harusnya kan gitu. Iya, iya, baik. Terima kasih Bapak Tri Hutomo. Kembali ke Bang Once. Gak apa-apa ya Bang Once ya. Siap. Baik, nanti setelah ini baca chat WA karena sudah ada yang masuk banyak lumayan, TikTok dan serta Facebook. Ini Bang Once seperti apa? Tadi saya tergelitik dengan kalimat tidak semua orang bisa masuk, termasuk jurnalis, termasuk Bang Once. Apakah ini juga termasuk konsekuensi? Dan bisa disampaikan kepada kita semua seperti apa konsekuensi seorang jurnalis ketika menghadapi situasi-situasi rumit seperti ini, seperti tambang ilegal. Bagaimana Bang Once? Kalau saya sendiri secara pribadi memang untuk meliput investigasi ke sana memang tidak terlalu, maksudnya memang saya tidak fokus karena Mas Tri yang benar-benar yang Sudah saya ada sangat- bagiannya sudah ada sendiri bagian ya? sendiri, karena kita kalau saya kan jurnalis secara umum dan saat ini fokus di dunia pendidikan seperti Iya, itu. iya. Jadi untuk hal-hal tersebut kalau saya pribadi kan saya hanya melihat secara langsung ketika ada memang laporan, contoh misalkan kasus kemarin di tambang di salah satu alam sari yang menyebabkan anak. Ini sampai membawa korban loh Bang Once. Iya, sampai yang meninggal, makanya saya ke sana. Saya terjun ke sana seperti apa sih kondisinya kan seperti itu. Kita melihat ke sana. Tapi tadi kami saya karena tidak melalui pendalaman, dalam artian seperti beda dengan aktivis yang memang secara konkret mereka kesalahannya, Selalu apa ke sana sanksinya. memantau terus. Kita hanya melihat edukasi dalam artian bagaimana dari apa tindakan-tindakan dari tambang, dari kecamatan, dari pihak-pihak terkait ya. Ya saya menulis itu Oh, seperti iya, itu. iya. Terus bagaimana edukasinya, sanksinya seperti apa? Kita melihat ke sana, tidak pendalamannya. Karena kalau pendalamannya tadi ya Mas Tri kan memang saya sangat Pendalamannya bagiannya Mas Tri. Mas Tri, karena saya sangat sekali Iya. Mas Tri ini sangat dikenal, sangat ditakuti gitu. Dengan pihak-pihak itu sangat ditakuti sekali kalau sudah nama Mas Ibaratnya Tri kalau ujian pasti. Seperti itu. Jadi Iya. kami lebih kepada establish tadi. Kecuali tadi kami membutuhkan data misalkan, ya baru kami mencari narasumber ya Mas Tri misalkan. Jadi ini ada ini kondisi seperti apa seperti itu. berarti Mas Rini narasumber ya. Ya, karena tadi dia yang mengetahui apa yang memang tadi kebijakan sekaligus Betul. apa namanya sanksi-sanksi apa yang memang ada pelanggaran di sana. Lebih ke sana, Mbak. Untuk yang ini konsekuensinya nggak ada berarti ya, karena Bang Once tidak masuk secara langsung. Kalau masuk secara langsung kecuali yang apa namanya yang wilayah kemarin tahun-tahun yang lalu tuh Karimun Jawa ya. yang kasus Karimun Jawa. Karimun Jawa juga ya Pernah itu ya. pernah kita ke sana sama Mas Tri juga, saya sebagai Ada kejadian konsekuensi? wah konsekuensinya kita malah intimidasinya luar biasa. Iya. Luar biasa. Kita sempat apa Mas? Sempat ditawar ya gitu. Gitu ya. Luar Sampai biasa. gitu. Nyawa, Mbak. Itu Iya, nyawa. iya. Wah. Kita berjuang tadi saya bilang cita-cita saya tinggi Pak, saya ingin begini hanya ketika tadi kita terbentur ketika saya mau menulis saya menulis buka laptop, saya punya angan-angan saya menulis profil berapa, tiba-tiba ya mau beli ini ya gak punya uang. Itu juga sempat terjadi ya. Tutup laptop lagi dong. Iya. Jadi emang idealis itu kita di akhirnya bukan kita tidak ingin. Makanya saya sangat bersyukur ada orang-orang 10 aja kayak seperti Mas Tri. Mungkin luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tertib gitu ya. Iya, karena benar-benar Mas Tri sih Banyak musuh. seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Once. Ini sangat menginspirasi sekali buat saya pribadi dan juga semoga sahabat Erlisa yang sudah menyaksikan talkshow ini juga tergelitik untuk ayo kita sama-sama membangun Jepara untuk ke depan lebih baik. Karena orang mengatakan ya 10 tahun ke depan itu akan terjadi seperti ini. Kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan yang ada di Jepara. Padahal kita ini sudah berada di situ, hampir berada di situ. Karena bencana di mana-mana sudah terjadi gitu. Jepara sudah kena gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah masuk lewat Facebook, TikTok serta chat WA di Radio Erlisa FM Jepara. Saatnya saya baca. Terima kasih. Ada Suharyo, thank you ya. Dalam perjuangan yang panjang dan beresiko, apa yang membuat seorang aktivis terus bertahan dan bertahan? Sudah tahu beresiko, punya konsekuensi, tapi tetap juga bertahan karena hobi atau bagaimana? Panggilan hati. Ya, dan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan bagi mereka? Ditanggapi sebentar saja Mas, ini karena waktu terus berjalan, gitu Mas, ya. mau habis nih. Iya. Tapi ini masih banyak nih. Ya. Jadi kenapa kita bertahan? Itu kita tadi memikirkan dampak jangka panjang ya, jangka panjang. Kalau
tidak mulai sekarang, kapan lagi? Apakah kita menunggu bencana atau dampak negatif pada kita dan anak-anak kita nanti? Itu yang membuat kekuatan kita sebenarnya. Jadi kekuatan kita itu ya itu gitu. Kenapa kita sampai bertahan sampai saat ini? Karena kalau kita melakukan pembiaran sama juga kita lakukan seperti pejabat-pejabat yang melakukan pembiaran terhadap kegiatan-kegiatan itu, padahal mereka yang seharusnya berwenang. Sementara kita ya tadi bagaimana kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita itu. Nah, tolak ukurnya apa ketika keberhasilan itu? Tolak ukurnya adalah pertama kesadaran masyarakat sendiri, terus kebijakan ya paling enggak itu kebijakan pemerintah atau apa itu memang berdasar dari tadi yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat, paling tidak itu ada pengawasan ya. Jadi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal itu dan penindakan. Jadi tolak ukurnya itu tentu yang legal menjadi ilegal dan penindakan sudah dilakukan ya. Jadi paling tidak edukasi atau penyadaran-penyadaran itu sudah berjalan. Yang kita dapatkan sampai hari ini ya, alhamdulillah di Jepara saat ini paling tidak sudah ada perubahan ya. Bahkan kemarin ada penertiban dan beberapa kali kita ditelepon dari instansi mohon petunjuk terkait dengan tahapan-tahapan proses perizinan supaya mereka itu legal kan gitu. Itu adalah suatu perubahan yang sebagai tolak ukur untuk kita itu. Pak Suharyo. Pak Suharyo itu tadi ya jawaban dari Bapak Tri. Setidaknya Bapak Tri ini memperjuangkan kita semua. Ayolah kita dukung. Jangan malah disertai dengan pertanyaan. Wes seperti ini resiko kok ngopo gitu ya. Baik, terima kasih. Ada Sakya Nabil dari Facebook, yang Suharyo tadi dari TikTok ya. Pak Tri dan Bang Once, boleh tanya nggak nih ya? Kalau boleh tahu gimana sih awalnya bisa kenal dan klop banget sama teman jurnalis dan aktivis ini? Woi, berdua ini katanya klop. Sama-sama panjang rambutnya nih Bang. Apakah ada momen seru atau kejadian lucu atau ada kolaborasi yang begitu menguntungkan? Kok kayaknya hubungannya makin erat gitu. Masa sih? Terus kemudian soalnya ini bisa kolaborasi antara jurnalis dengan aktivis ini dan satu-satunya loh bisa kolaborasi dengan baik. Kalau kami melihat selama ini nggak ada gitu. Baru Bang Once dan Pak Tri. Wah bener. Kalau yang menyatukan visi misi kita kan tetap edukasi ya. Jadi Bang Once ini sebagai jurnalis melakukan edukasi dengan tulisannya, kita sendiri dengan ilustrasi ya, tulisan sendiri, dan memang seperti ini. Ini dia bilang jarang loh ada yang mau. Iya. Terus jangan salah, Bang Once ini haji loh ya. Ini haji. Jadi ya, Pak Haji. Iya, jadi jangan salah. Jadi bagaimana kita melihat jangka panjangnya seperti apa ya. Bang Once lebih berpengalaman lah dari Jakarta sampai di Jepara ya. Jadi prosesnya panjang dan pengetahuan saya kira pasti lebih dari saya sendiri ya di daerah gitu. Udah karena pasti banyak mantan asam garam lah. Ya itu. Bang Once komentar dong. Ya, tadi. Tadi Bang Once. Kalau saya memang tadi saya bilang lebih kepada edukasi sama literasi lebih kepada ibadah ya, bagaimana kita berjuang. Bang Haji ini yang ngomong ini Bang Haji. Tapi gini, ada satu kutipan, mungkin ada satu kutipan bagus ini selalu saya jadi dari Bill Kovacs dan Tom Russell dalam The Element of Journalism-nya, mereka bilang tugas wartawan kepada kebenaran dan kepada publik. Tapi apa yang terjadi kalau publik sendiri tidak peduli? Mas Tri melakukan aktivitas, saya menulis, tapi masyarakat tidak peduli. Terus apa jadinya? Apa terjadi gitu? Benar nggak seperti itu? Nulis ya, itulah kenapa jangan pernah putus, jangan pernah lemah untuk melakukan edukasi literasi. Karena tadi kesadaran masyarakat tidak peduli sama saja kan itu. Tadi kan kembali kepada yuk masyarakat juga peduli apa yang menjadi kegiatan-kegiatan dari aktivis lingkungan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi Mas Tri sendiri, tapi bagaimana anak cucu ke depan. Jam 5 sore kan seperti itu. Jangan menunggu dampak ya. Jangan menunggu dampak. Kebocoran baru sadar kan. Tadi saya melihat di sungai apa tuh di daerah Sewana atau daerah sampah itu tergerus yang sampahnya luar biasa. Satu dampaknya seperti itu. Dan tak pikir kolaborasi antara aktivis dengan jurnalis itu semua sudah seharusnya ya? Ya sudah seharusnya. Bukan malah sesuatu yang surprise. Sebenarnya walaupun kita secara tidak langsung tidak tidak mendukung, tapi dalam artian kita tetap harus ada rasa, taste, maksudnya ini perjuangan dan ini tidak mudah dan tidak bisa orang masuk seperti Mas Tri itu masuk ke kedalamannya. Karena saya sendiri kan bukan hanya mengatasi lingkungan tadi, kita juga banyak yang harus kita berpecah gitu. Kalau kita fokus di sana itu tidak mungkin juga. Kalau Mas Tri kan memang urusannya. Dan hasil pemikiran kita, hasil data kita olah itu tidak mungkin dibaca masyarakat
kalau tidak ada jurnalis Ya, itu memang betul, harus- betul. harus Jadi seperti kolaborasi itu, sangat terpublikasi, tepat. ya, Iya. terpublikasi ke masyarakat Iya, seperti itu. baik, baik. Tapi ini timbul pertanyaan, selama ini kayaknya nggak ada kolaborasi yang model kayak gini deh. Gitu. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah masuk. Sakya Nabil di Facebook. Kemudian ada Nur Wahid di Facebook juga. Bagaimana aktivis pasti sering banget menghadapi roller coaster emosi, semangat membara. Lalu tiba-tiba dihantam kekecewaan, kegagalan, bahkan pengkhianatan dari dalam. Wah, ini kalimatnya wow. Bagaimana caranya menjaga api idealisme tetap menyala di tengah badai seperti itu agar inner streak-nya yang jadi andalan. Wah, ini kayaknya para aktivis juga Iya, ini yang masuk nih. bahasanya kuat ya. Jadi Keren. ya itu memang seperti itu. Jadi hantaman itu kan bisa dari luar maupun dalam ya. Tergantung kita bagaimana kita mensikapi itu secara bijak. Yang penting kan apa tujuan kita yang sebenarnya itu sebagai ruh ya, ruh kita itu apa? Itu kita harus tahu. Jadi tujuan kita itu sebenarnya apa? Kalau tujuan kita kan bukan untuk terkait dengan permasalahan internal maupun eksternal ya, tapi tujuan kita adalah ini jangka panjang terkait dengan kepentingan masyarakat, kepentingan publik terkait dengan lingkungan kan, bagian jangka panjang kita. Nah itu memang betul, jadi itu salah satu tadi konsekuensi kita dampak itu. Jadi memang Harus kita siap ya di sini. dihantam luar dalam itu. Dihantam luar dalam siap aja nih. Bahkan ancaman seperti slap ya. Jadi gugatan strategi terhadap kebijakan publik, terhadap partisipasi publik kita itu kan terjadi. Jadi anggota kita kan ada yang pernah masuk itu, ya itulah konsekuensinya. Nah, itu tidak lepas dari konsekuensi yang akan kita hadapi seperti itu. Jadi ya itulah. Jadi tapi kepentingan yang lebih besar itu yang ada kepentingan yang lebih besar dari itu yang kita perjuangkan gitu. Oke, Bapak Tributomo dan itu tadi ya Mas Bapak Nur Wahid, keren banget ini pertanyaannya sampai saya membacanya terpatah-patah. Ada Risma Zulia dari TikTok ini ke Bang Once ini langsung. Siapa Yang cewek-cewek dia. Siapa ini Bang? Bang Once selalu di hati. Wow. Sama-sama, salam. Bahkan pakai banget loh Bang ini. Bang Once yang selalu di hati banget. Dalam. Menjaga ucapannya berhati-hati, tidak asal ngobrol seenaknya sendiri. Apalagi saat Mbak Dinda bertanya soal opini pribadi. Waduh. Sebenarnya seberapa besar sih tanggung jawab seorang jurnalis untuk tetap netral dan objektif, bahkan di luar liputan, Bang? Apa konsekuensinya kalau sampai melanggar kode etik? Nah, tepat ini ya. Siapa tadi? Risma Zulia. Nomor telepon jangan lupa ya. TikTok loh ini. Ya, jadi terima kasih. Oke, bukan netral itu, Pak. Kami jurnalis itu memang harus tidak boleh beropini, tidak boleh apa kata kami. Berbeda dengan obrolan warung kopi, itu berbeda dengan hasil liputan. Kita tidak boleh, kita tetap harus mempunyai narasumber. Bukan berhati-hati, memang harus mempunyai narasumber karena kita berkompeten tidak untuk bicara aturannya seperti itu, karena itu bagian dari undang-undang dan kode etik. Iya. Seperti itu. Berbeda ketika yuk jenengan ngobrol sama warung kopi kan. Ini beda. Itu. Yuk ke pantai berdua, beda. Tapi dengan adanya Mas Tri yang sebagai aktivis lingkungan ini sangat sudah luar biasa sekali. Itulah kenapa saya didampingi sama beliau ini. Dan dia berhak untuk bicara karena dia seorang aktivis. Kalau saya seorang jurnalis mau hati-hati, bukan hati-hati dalam artian konsisten seperti apa. Kita harus ada narasumber. Narasumber dalam hal ini adalah Mas Tributomo yang mempunyai wewenang itu seperti itu. Iya, gitu ya Mbak Risma Julia. Dan untuk lebih lanjut nanti silakan bisa tiktokan sendiri. Baik, terima kasih karena ini waktu sudah tinggal 3-2 menit ke depan dan di sini bisa disampaikan Bapak Tributomo dan juga Bang Once seperti apa langkah-langkah tepat untuk membangun lingkungan Jepara ini menuju yang lebih baik, harapan dan pesan-pesannya. Bang Once terlebih dahulu, nanti Bapak Tributomo closing statement. Silakan Bang Once. Oke, terima kasih Kak Dinda. Dari saya tidak banyak. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri untuk memulai sesuatu yang memang ini anggap sangat luar biasa, apalagi dengan kondisi saat ini. Mari kita mulai dari kita sendiri, dari keluarga, dari lingkungan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Bang Once. Closing statement Bapak Tributomo di talk show kali ini. Ya, closing statement hampir sama ya. Jadi untuk bertindak, untuk perubahan yang lebih baik, jangan sampai menunggu dampak itu menimpa kita ya, terutama dampak negatif tadi yang saya ibaratkan. Jangan sampai menunggu genteng kita bocor baru kita sadar bahwa
genteng kita itu pecah kan gitu. Nah, paling tidak kita sudah harus bisa mengantisipasi sesuai dengan kemampuan kita dari masyarakat, dari publik, dari pemangku kebijakan, dari penegak hukum, dan semua dalam pengawasan misalnya terkait dengan kondisi lingkungan, terkait dengan alih fungsi lahan, terus dampak jangka panjangnya seperti apa, itu yang perlu kita pikirkan gitu. Dan itu semua perlu keterlibatan semua pihak, termasuk sesuai tema kali ini jurnalis sangat memegang peran dalam mengedukasi dan memberikan informasi yang bisa berdampak atau untuk menyadarkan membuat pemahaman-pemahaman yang baru bagi masyarakat gitu, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Bapak Tri Utomo dan juga Bang Once, dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada seluruh pendengar Radio Erlisa, pemirsa Radio Erlisa lewat TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara yang sudah masuk chat WA, chat TikTok, dan juga di Facebooknya Erlisa FM Jepara juga terima kasih. Dukungan dari semua pihak untuk terus kemajuan Radio Erlisa. Kami ucapkan terima kasih sekali. Talk show menjadi jurnalis atau aktivis lingkungan Indonesia. Bagaimana perjuangan dan konsekuensinya sudah kami bahas bersama. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih. Tetap konsentrasi dan prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.